Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar dari adik-adik? Semoga selalu sehat. Oke, hari ini kita akan memulai dengan pendahuluan dari mata kuliah sertifikasi bibit. Pada kali ini kita akan memaparkan mengenai kontrak kuliah, silabus, dan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah sertifikasi bibit. Oke, untuk mata kuliah ini memiliki kode PNP 1511 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Kemudian untuk tim pengajarnya ada 2, saya, Dia Ayu Safitri, dan Bapak Hasbi Mubarak Suud. Adapun untuk deskripsi dari mata kuliah ini adalah, jadi kita berharap supaya mahasiswa nanti mampu untuk memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan baik itu faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif terhadap ilmu pengetahuan sertifikasi benih. Dalam materi kuliah ini kita akan mempelajari mengenai definisi, tujuan, pelaksanaan dari sertifikasi benih atau bibit, kemudian jenis atau varietas, kelas benih atau bibit dan standar sertifikasi, syarat-syarat sertifikasi, permasalahan dalam sertifikasi, sasaran sertifikasi, dan upaya-upaya pemecahan masalah sertifikasi. Kemudian capaian pembelajarannya supaya di sini mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan sistem sertifikasi dari bahan tanam dan manfaatnya di bidang perkebunan. Untuk bahan kajian ada 10. Ini dari pengantar sertifikasi bibit, prospek dan tantangan serta potensi sertifikasi benih atau bibit, sistem sertifikasi mutu benih berdasarkan ISTA, kemudian sistem sertifikasi mutu benih berdasarkan OECD, sistem sertifikasi mutu benih di Indonesia, standar pengujian dan standar mutu benih dan bibit, teknologi penanganan benih dan bibit untuk memenuhi standar yang berlaku, teknologi penanganan bibit, kendala aplikasi standar mutu benih dan bibit, regulasi sertifikasi bibit komoditas perkebunan. Oke, di sini ada istilah ISTA dan OECD. Jadi begini, untuk sertifikasi kita mengacu pada standar nasional dan juga internasional. Untuk standar internasional di sini ada badan yang menjamin sertifikasi benih atau bibit, ISTA, yakni kepanjangan dari International Seed Testing Association. Jadi di sini ada gabungan dari para ahli yang melakukan pengujian benih secara internasional. Adapun OECD di sini adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi di sini ada organisasi yang dia tuh melakukan kerjasama ekonomi dan bagaimana pengembangan dari ekonomi. Saya di sini sebenarnya untuk OECD itu adalah gabungan dari negara-negara ya, yang di sini negara-negara tersebut memiliki kesepakatan untuk membeli benih atau membeli barang-barang yang tersertifikasi. Salah satunya yakni benih atau bibit. Kalau misalnya sudah bibit atau benih yang kita punya sudah tersertifikasi, jadi akan lebih mudah bagi kita untuk memasarkan produk kita itu di negara-negara yang tergabung di dalam OECD. Oke, kemudian untuk referensi, Anda bisa mengacu pada beberapa referensi yang tercantum berikut ini. Untuk tugas, di sini nanti akan meliputi tugas terstruktur, baik itu membuat ringkasan, kemudian eksplorasi, makalah kelompok, dan juga presentasi. Oke, kemudian kita akan memulai perkuliahan mulai hari ini, yaitu tanggal 22 September 2020, dan akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2021. Oke. Dan berikut ini kita lanjutkan mengenai RPS. Oke, untuk RPS di sini
Sebenarnya dalam RPS ini di sini kita punya capaian pembelajaran yang terdiri atas capaian pembelajaran prodi dan juga capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sendiri. Kalau dari prodi kita ada 4 komponen yang diperlukan bagi Anda untuk bisa mengembangkan diri, yakni dari sikap atau S singkatannya di sini, P perilaku, KU adalah kemampuan umum, dan KK adalah keterampilan khusus. Ya, untuk masing-masing CPL ini kami berharap bisa tersampaikan atau tercapai bagi mahasiswa-mahasiswi yang menempuh mata kuliah sertifikasi bibit. Kemudian untuk CP dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teknik yang diperlukan dalam sertifikasi bibit. Oke, ini untuk materi pembelajarannya. Di sini tambahan untuk referensi daftar pustaka. Kemudian di sini untuk penjabaran perkuliahan kita dari minggu ke-1 hingga minggu terakhir, diharapkan di sini Anda mencapai kemampuan akhir yang diharapkan. Anda jadi bisa membaca di kolom yang kedua di sini kemampuan akhir yang diharapkan. Misalnya pada minggu pertama materinya yaitu mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan sertifikasi bibit. Jadi indikatornya Anda bisa menjelaskan latar belakang dan tujuan sertifikasi bibit. Dan untuk bentuk penilaiannya adalah membuat resume. Dan seterusnya untuk metode pembelajarannya meliputi ceramah, diskusi, dan membuat tugas dengan durasi waktu selama 100 menit. Ini kita punya 2 SKS ya, jadi 50 SKS dikali 2. Jadi total 100 menit. Nah, 50 menit dikali 2, jadi total 100 menit. Dan begitu seterusnya, di sini lengkap untuk panduannya. Hingga yang terakhir kita punya UTS dan juga UAS. Oke, kemudian untuk silabus ya, jadi ya silabus sebenarnya ya juga semacam mirip dengan rencana pembelajaran serta kontrak kuliah. Di sini menjelaskan bagaimana bahan kajian dari mata kuliah sertifikasi bibit. Kita belajar dari pengantar sertifikasi bibit hingga regulasi sertifikasi bibit komoditas perkebunan. Oke, jadi demikian untuk penjabaran mengenai pendahuluan dari sertifikasi bibit yang meliputi penjabaran atas materi kita yang akan kita pelajari dan tertuang di dalam kontrak kuliah, silabus, dan rencana pembelajaran semester. Demikian, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.